Perkenalkan, nama saya Vianda Yuliantoro. Saya salah satu trainer program Japri Trenggalek tahun 2020. Hari ini kita akan membahas suatu materi yang bisa dibilang cukup penting bagi para UMKM pemula atau para pengusaha pemula, yaitu materi yang terkait dengan pemasaran. Mengapa pemasaran ini begitu penting bagi teman-teman atau bagi pebisnis baik pemula maupun yang sudah lama? Karena strategi pemasaran ini merupakan salah satu cara kita menyampaikan atau memasarkan produk kita supaya produk kita diterima oleh pangsa pasar atau konsumen yang kita tuju. Nah, tujuan kita mempelajari strategi pemasaran ini yang pertama adalah agar kita bisa menyampaikan produk kita secara tepat ke pasar sasaran kita atau ke konsumen kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa menentukan strategi penentuan harga yang tepat. Kemudian, bagaimana kita bisa menentukan strategi promosi yang tepat. Dan tujuan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menghitung anggaran pemasaran produk kita. Nah, untuk itu dalam penjelasan kali ini atau dalam training kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita merancang suatu strategi pemasaran yang tepat bagi produk kita. Nah, dalam manajemen pemasaran itu ada yang namanya marketing mix atau bauran pemasaran, yang mana bauran pemasaran ini merupakan suatu sinergi dari 4 elemen atau 4 komponen yang terkait dengan pemasaran. Apa aja elemen itu? Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price atau harga, yang ketiga adalah place atau tempat, yang keempat adalah promotion. Produk, price, place, promotion. Dalam istilah ilmu manajemen pemasaran, 4 hal ini sering disingkat dengan istilah 4P. 4P bauran pemasaran atau 4P marketing mix. Oke, kita akan bahas 4P ini satu persatu. Nah, produk itu harus terkait dengan kondisi produk kita hari ini. Bisa jadi dia terkait dengan kemasannya, kualitasnya, apakah kita menyasar pasar menengah sehingga kita memerlukan kualitas yang tidak terlalu bagus, atau kita menyasar pasar yang premium sehingga kita memerlukan produk yang bagus. Nanti akan kita bahas di dalam pemaparan selanjutnya. Kemudian bisa juga produk itu terkait dengan ukuran. Apakah kita menjual dalam ukuran yang kecil-kecil atau kita menjual produk dalam ukuran kemasan yang besar? Nah, nanti akan kita bahas di selanjutnya, karena ini akan terkait nanti dengan komponen-komponen atau elemen-elemen yang lain. Kualitasnya seberapa? Ya, nanti terkait dengan keseluruhan produk kita ini nanti akan berpengaruh ke faktor yang lain. Nah, produk. Faktor yang kedua adalah price atau harga.
bagaimana strategi harga yang kita terapkan. Di mana strategi harga ini sangat dipengaruhi dengan komponen yang pertama, yaitu bisa jadi harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan ini sudah dibahas di materi sebelumnya, sangat terkait dengan biaya produksi. Ya. Nah, dengan ada biaya produksi maka akan didapatkan HPP. Nah, dari HPP ini baru diambil margin atau keuntungan yang disesuaikan dengan kondisi pasar yang kita tuju. Itu price yang pertama, bisa jadi dia terkait dengan HPP. Kemudian bagaimana cara kita menjual? Apakah kita menjual secara retail, atau kita menjual secara grosir, atau kita menjual secara paket? Nah, nanti tentunya akan berpengaruh terhadap harga atau price. Nah, itu ya. Kemudian apakah kita memberikan promo? Strategi promosi bagaimana yang kita tentukan kepada konsumen kita, itu nanti akan berpengaruh juga terhadap harga. Nah, selanjutnya berpengaruh adalah reward atau apa yang akan kita berikan kepada konsumen kita sebagai penghargaan dia sudah membeli produk kita. Nah, dari poin reward ini nanti juga akan berpengaruh terhadap harga. Jadi ada beberapa komponen yang akan mempengaruhi harga produk kita. Produk, price. Elemen yang ketiga adalah place, tempat kita menjual produk kita. Nah, place ini bisa jadi kita menjual secara offline, ya. Offline bisa jadi kita punya toko sendiri, punya kios sendiri, atau bisa jadi juga kita melakukan penjualan secara konsinyasi, di mana kita titip di toko orang lain sehingga kita tidak memerlukan biaya untuk sewa tempat dan sebagainya. Nah, ini nanti akan berpengaruh terhadap komponen-komponen sebelumnya. Bagaimana harganya, bagaimana kemasan produknya, itu nanti akan terkait dengan place. Ya. Nah, dalam place sendiri nanti bagaimana, atau kita menentukan place ini secara online sehingga kita tidak perlu toko fisik. Kita mungkin bisa menggunakan media website untuk tempat jualan kita. Kita bisa menggunakan marketplace seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, Tokopedia untuk sarana penjualan produk kita. Sehingga kita tidak memerlukan tempat secara offline. Nah, ini juga akan menjadi mempengaruhi di elemen-elemen yang sebelumnya. Nah, produk, price, place, dan yang berikutnya adalah promotion. Bagaimana strategi kita memperkenalkan produk kita kepada konsumen yang kita tuju? Bagaimana strateginya? Nah, strategi promosi ini bisa kita bagi menjadi 3 strategi promosi. Yang pertama bisa strategi secara offline, yaitu kita bisa cetak brosur, kita bisa bikin spanduk, kita bisa tempelkan banner dan segala macam. Nah, itu namanya promosi secara offline. Berikutnya kita bisa menggunakan strategi promosi secara media massa. Ya, media massa ini bisa kita menggunakan media radio, bisa kita menggunakan media koran atau televisi. Nah, media massa. Berikutnya kita bisa menggunakan strategi pemasaran atau promosi secara online. Yaitu kita menggunakan media-media online seperti kita menggunakan media sosial, Facebook dan Instagram misalnya. Kita bisa menggunakan website juga. Kita bisa menggunakan marketplace untuk berpromosi. Kita bisa menggunakan media YouTube melalui video-video iklan. Nah, ini media-media promosi yang bisa kita gunakan. Offline, online,
dan media massa. Nah, dari strategi promosi yang nanti kita pilih, itu nanti akan mempengaruhi elemen-elemen sebelumnya, bagaimana produk kita, kemudian bagaimana price-nya, dan bagaimana place-nya. Nah, itulah yang disebut dengan marketing mix. Jadi marketing mix itu merupakan merupakan campuran atau merupakan bauran, merupakan sinergi dari 4 komponen yang terkait dengan pemasaran suatu produk.